Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali pada pembahasan kali ini, di mana pada pembahasan yang terdahulu saya mengambil sebuah perumpamaan atas apa yang saya sampaikan. Ini ibarat keberadaan sehelai daun. Keberadaan sehelai daun di antara berjuta-juta daun yang tumbuh di pohon tersebut. Saya akan mencoba mengupas sebuah makna dalam kandungan Al-Quran yang mengungkap rahasia sisi lain dari Al-Quran yang ditemukan melalui struktur dan format Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu terdiri atas 114 surat, 6.236 ayat, sebagian ada yang mengatakan 6.666 ayat, dikelompokkan dalam 30 juz. Ini sebuah bukti bahwa Al-Quran adalah merupakan suatu mukjizat yang hari ini masih bisa kita lihat dan masih bisa kita saksikan. Al-Quran begitu terpelihara, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang memeliharanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Obat ke dalam dada manusia, karena di dalam dada ada qalbu atau hati. Maka hati-hatilah dengan hati, agar dipelihara jangan sampai mati. Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia dengan hati yang bersih, hati yang sehat, dan hati yang selalu takwa dan beriman. Namun sifat hati itu labil dan bisa berubah-ubah, tergantung bagaimana kita memelihara kemurnian hati kita. Obati hati kita dengan zikir, terapi hati kita dengan Al-Quran. Kitabullah adalah sebagai penenang jiwa, terapi jiwa dan ragamu dengan Al-Quran. Lengkapi dengan sunnahnya, karena Al-Quran dan As-Sunnah Nabi merupakan dua pusaka yang harus dipegang kuat-kuat agar senantiasa selamat dunia dan akhirat.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, upaya adalah sebuah usaha dalam rangka membaca serta memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tidaklah terlalu sulit. Ada sebuah protap yang harus dilalui. Ada sebuah cuklak serta juknis yang harus diperhatikan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Artinya wallahu a'lam, apabila kamu hendak membaca dalam kurung memahami serta mengamalkan Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Ini adalah merupakan sebuah petunjuk akan sebuah tahapan yang harus dilalui sebelum kita membaca, memahami, serta mengamalkan Al-Quran. Itu tahapan yang pertama, berlindung kepada Allah. Lalu tahapan selanjutnya adalah dengan toharah, pembersihan jiwa, bersih-bersih, karena apabila kolbu serta hati kita masih terdapat nempel sedikit kotoran, maka Al-Quran bimakna wahyu Allah tidak akan masuk ataupun nempel, bahkan mungkin apalagi sampai bersenyawa. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Sebagaimana gambaran jika kita melakukan sebuah pekerjaan, menempelkan atau menyatukan dua buah benda, sebut saja mematri atau menyolder, maka posisi kedua benda tersebut haruslah bersih. Jika salah satu ada yang kotor, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Umpama biasanya kalau melakukan pematrian yang kotornya harus dibersihkan dengan air raksa atau asam sulfat. Begitu pula dengan manusia, karena di dalam dada manusia ada segumpal darah, yang bila mana segumpal darah ini sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah ini sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyakit hati di dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun. Ini adalah merupakan sifat atau watak cenderung manusia itu selalu berbuat salah. Karena manusia diciptakan dari tanah, sehingga memiliki daya gravitasi yang sangat kuat. Artinya, sifat manusia itu cenderung untuk berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat fasik. Sifat-sifat seperti inilah yang akan mengotori hati manusia, sehingga saat mendengar seruan Allah, mendengar ayat-ayat Allah, seolah-olah biasa saja, tidak ada pengaruh apapun. Nah, jika hati manusia sudah seperti ini yang disebut dalam Al-Quran marid, sakit. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Jika hati manusia itu kondisinya seperti ini, jika di dalam dada ini ada keraguan serta tidak berusaha ingin sembuh,
maka Allah akan menambah penyakitnya bertambah parah. Fazadahumullahu maradha. Sakitnya ini akan bertambah parah. Jika itu hati berkarat, maka karatnya akan semakin tebal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang penyakit hati, yang mungkin kita bisa ajukan. Ada beberapa jenis, yang antara lain adalah ragu. Penyakit hati adalah ragu-ragu atau tidak yakin atau tidak percaya. Di dalam Al-Quran dikatakan raib. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba. Nah, ini kalimah raib di sini adalah untuk menunjukkan keraguan manusia pada ayat yang diturunkan dari Allah, yang di dalamnya adalah petunjuk. Nah, kemudian penyakit yang lainnya di antara penyakit hati ini adalah syirik atau musyrik. Artinya menduakan Allah dengan makhluk atau dengan benda apapun selain Allah. Dan yang ketiga adalah sombong, takabur, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ini sifat seperti ini biasanya dimiliki oleh iblis, karena iblis itu punya sifat sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Seperti itulah barangkali. Kemudian riya, sum'ah. Riya di sini ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tidak ikhlas dan bukan karena Allah. Sementara riya ini dikategorikan merupakan syirik yang paling kecil. Ar-riya'u syirkul asghar. Dan masih banyak penyakit hati yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita sajikan kali ini. Itu hanya beberapa contoh saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini jika kondisinya sudah seperti ini, maka harus segera diobati dan ditangani, sudah barang tentu oleh ahlinya. Karena ada beberapa cara atau metode untuk mengobati hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahasan kali ini semoga menjadi sebuah renungan. Semoga menjadi sebuah evaluasi diri dan sebuah upaya muhasabah, atau dengan kata lain menghisab diri, melakukan introspeksi ke dalam jiwa kita. Seperti halnya dalam sebuah keterangan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita melihat serta memandang jauh ke dalam batin kita. Siapa diri kita yang sesungguhnya dan sedang apa? Lalu apa yang sedang kita perbuat? Dan mau kemana arah serta tujuan kita? Kita adalah manusia yang diciptakan Allah dari setetes air yang hina, dari setetes air mani, dengan kesuasaannya
melalui sebuah proses penciptaan yang sempurna. Kemudian air mani itu Allah jadikan seperti yang melekat. Kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, lalu kami jadikan segumpal daging, dan kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan daging untuk membungkus tulang belulang. Kemudian aku jadikan makhluk yang berbentuk. Ini dalam surah Al-Mu'min ayat 14. Inilah asal diri kita. Dan hingga hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat hidup, dan berbagai fasilitas kenikmatan. Apakah selama ini kita ingat kepada Allah si pemberi kenikmatan? Apakah dari berbagai fasilitas kenikmatan yang telah Allah berikan, pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Dan kalaupun kita pernah menghitungnya, tidaklah mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan luput dari penglihatan serta pengawasannya. Petugas Allah sebagai pencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, akan mencatat dan membukukan setiap amalan serta pekerjaan kita. Perbuatan baik dan buruk dicatat sedikit pun, tidak ada yang tertinggal. Semuanya akan dicatat sejak manusia tumbuh dewasa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu dicatat dalam buku amalannya masing-masing. Hingga suatu saat manusia seluruhnya akan dimatikan oleh Allah. Lalu kelak Allah akan bangkitkan kembali dan seluruh manusia akan dipinta pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Dan pada hari itu mulut manusia akan dikunci rapat-rapat dan kedua tangan yang akan berbicara, melaporkan semua pekerjaan tangannya, semua perilaku, dan kedua kakinya akan memberikan kesaksian atas apa yang selama di dunia dikerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memohon kepada Allah. Diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Melalui renungan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmat serta ampunan dan maghfirahnya, dan mengabulkan atas segala hajat serta kebutuhan kita. Ya Allah yang Maha Ghafur, Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, perkenankanlah kami untuk memohon rahmat serta ampunan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah, kami yang selalu berbuat dosa, kami yang selalu berbuat maksiat, kami yang selalu berbuat zalim terhadap diri, kami yang selalu lalai, yang selalu jauh dari perintah-Mu ya Allah, ya Rabb.
Jika Engkau tidak mengampuni, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah yang Maha Halus, berikanlah kepada kami kepekaan. Berikanlah kepada kami ketajaman hati kami dalam memahami ayat-ayat-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang kumaksud, serta keridoan-Mu yang kucari. Berikanlah kepada kami kecintaan dan makrifat kepada Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang menyampaikan segala yang dicita-citakan. Allahumma ya dafi'al baliyah. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang menolak segala cobaan. Ya Rafi'ad darajat. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang mengangkat derajat kami. Allahumma ya mujibad da'wat. Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala permintaan. Allahumma ya syafiyal amrod. Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Maha Pengasih serta Penyayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi ala nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bacaan atau uraian di atas tentu tidak akan luput dari kesalahan. Jika dalam pengucapan baik ayat maupun kalimat terdapat kalimat yang salah, semoga Allah mengampuni kesalahan serta siap untuk menerima koreksi serta perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan main.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum ditutup sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Tetaplah istiqomah di dalam keimanan, karena hanya dengan iman yang mampu menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam fi sabilil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.